Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan praktisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Masih semangat ya kawan praktisi untuk kita menimba ilmu pada malam hari ini? Ya, senang sekali rasanya. Perkenalkan saya Isma. Saya sebagai moderator maupun MC yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan sehingga kita dapat berkumpul di sini meskipun kita melalui virtual meeting ya, teman-teman. Dan tidak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini ya kawan praktisi, kita akan ada kelas jadi praktisi talk. Ini kita akan mengangkat tema bahwa adanya surat edaran dari Kemenkes RI bahwa CDAKB atau cara distribusi alat kesehatan yang baik itu saat ini menjadi syarat untuk izin edar, begitu. Kita akan mengupas tuntas untuk kelas malam hari ini. Dan nantinya setelah kelas ini berlangsung, kami juga dari jadipraktisi.com sudah menyiapkan fasilitas buat teman-teman yang pengen mempersiapkan untuk sertifikat CDAKB dalam bentuk bootcamp. Kelas lanjutan ini pada bulan Juli nanti 2 kali pertemuan. Jadi pantengin terus nih di website kami jadipraktisi.com maupun nanti di Instagram kami di Jadi Praktisi. Dan tentunya meskipun kelas ini gratis ya kawan praktisi, kita juga memfasilitasi nanti adanya sertifikat gratis buat kawan praktisi. Syaratnya, kawan praktisi malam ini harus berfokus untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa sekali, seorang praktisi dari distribusi alat kesehatan, dan nanti setelah akhir kelas, kawan praktisi diharapkan nanti akan meresum atau membuat ringkasan dari materi malam hari ini, kemudian tag ke LinkedIn, di-share ke LinkedIn dan tag jadipraktisi.com. Begitu. Nah, persyaratan ini akan kita share lagi nanti ya kepada kawan praktisi semuanya. Pada malam hari ini sudah bergabung bersama kita, senang sekali, Apoteker Sutanto. Selamat malam, Bapak. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Kemudian ada dari rekan kami, ada dari Apoteker Rudi yang akan membacakan bumper kita pada malam hari ini. Mungkin nggak sabar lagi ya, kita mau ngedengerin nanti pemaparan dari narasumber kita, Pak Tanto. Sebelumnya kita buka dulu acara kita pada malam hari ini dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, saya mau ngajak kawan praktisi untuk berfoto bersama. Boleh ya? Untuk open mic, open kamera begitu untuk nanti akan kami ambil gambar. Silakan kami tunggu 1 menit ya kurang lebih untuk open kamera. Silakan kawan praktisi. Bisa dibantu ya oleh rekan saya, Apoteker Rudi untuk membantu mengambil gambar. Di sini di layar sudah ada 3 slide. Sudah bergabung bersama kita 71 orang kawan praktisi. Kami tunggu untuk open kamera supaya nanti sebagai dokumentasi. Dan ini juga salah satu dokumentasi bisa nanti di-up ke LinkedIn dan juga kawan praktisi bisa membuat rangkuman dari hasil materi kita malam hari ini, kemudian share di LinkedIn dan jangan lupa tag jadipraktisi.com. Kemudian akan kami bagikan sertifikat gratis buat kawan praktisi. Tentunya lanjutan dari kelas hari ini kita juga akan ada bootcamp ya. Bootcamp-nya bulan depan 2 kali pertemuan untuk persiapan sertifikat CDAKB. Oke, sepertinya ini sudah banyak ya yang sudah open kamera. Silakan monggo dibantu Apoteker Rudi. Baik, terima kasih Pak Karisma. Izin Bapak Ibu semuanya, teman-teman, saya ambil gambar. Untuk slide pertama, bisa pose yang terbaik ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan lagi ke Apoteker Karisma. Baik, terima kasih Apoteker Rudi.
Kawan praktisi, sebelum kita memasuki acara inti kita pada malam hari ini, kami dari platform yang menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini dari jadipraktisi.com ingin berkenalan dengan Bapak Ibu semua dan akan disampaikan bumper oleh rekan saya, Apoteker Rudi. Kepada Apoteker Rudi disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Apoteker Isma sudah membuka kegiatan malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya Rudi Afinanda dari tim Jadi Praktisi.com. Teman semuanya ingin menyampaikan terkait dengan apa sih Jadi Praktisi dan rencana ke depan kami ingin buka kelas apa saja. Izin Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan malam hari ini, kita berkenalan terlebih dahulu nih. Kalau pepatah itu bilang, tak kenal maka tak sayang begitu ya. Makanya kita coba kenalan nih, supaya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya lebih mengenal apa itu jadi praktisi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, dan sebelumnya mungkin telah mengikuti kelas kami, dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu semuanya, mungkin baru pertama kali nih ikut kegiatan Jadi Praktisi. Semoga nanti ke depan kita bisa belajar bareng di Jadi Praktisi. Baik, sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya, kami dari jadipraktisi.com, yaitu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang edutech, di bidang healthcare dan juga medicine, bagi mahasiswa maupun praktisi untuk memperdalam pengetahuan di dunia kerja. Kami saat ini ada beberapa produk, Bapak Ibu, ada Jadi Praktisi yang Bapak Ibu ikuti malam hari ini, kemudian ada Jadi Hukum, kemudian Jadi Course, dan juga kelas hari jamu. Dan kami ada 3 tim BOD, ada saya sendiri, Rudi Afnanda, kemudian ada Mbak Ismayati, dan juga ada Mas Agusti Firdaus, begitu. Kami memiliki visi dan misi, yaitu sebagai tempat pelatihan pengembangan praktisi di bidang healthcare dan juga medicine. Sekaligus juga kami ingin mengedukasi melalui platform edukasi online yang lengkap dan juga terjangkau di Indonesia. Setidaknya kami memiliki 4 misi, yaitu menjadi tempat aplikatif, pembelajaran aplikatif lengkap dan juga terjangkau, memberikan kesempatan bagi kalangan praktisi senior untuk bisa membuat kelas di Jadi Praktisi. Kemudian selalu memelihara sikap jujur, memelihara integritas, dan juga yang tak kalah penting adalah menjamin mutu kelas yang kami hadirkan. Sehingga harapannya nanti Bapak Ibu semuanya setelah mengikuti kegiatan Jadi Praktisi memang sudah berkompeten seperti itu. Ini adalah kelas yang sudah kami buka Bapak Ibu semuanya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ada 4 paket pembelajaran, yaitu jadipraktisi.com, kemudian Jadi Hukum, Jadi Course, dan kelas Jadi Jamu. Bedanya apa? Jika Jadi Praktisi adalah kelas untuk pembelajaran untuk praktisi, sedangkan untuk Jadi Hukum adalah kelas pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya di bidang kesehatan yang akan mengikuti uji kompetensi. Kemudian kami juga ada kelas Jadi Course, di mana kelas ini kami tujukan bagi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan waktu untuk belajar, tapi ingin terus belajar begitu. Kami menyediakan video belajarnya Bapak Ibu, silakan nanti bisa dikunjungi di jadipraktisi.com. Dan yang terakhir kami punya kelas Cari Jamu, ini khusus pembelajaran di bidang herbal, seperti itu. Dan ada 4 alasan kenapa Bapak Ibu harus belajar di Jadi Praktisi. Yang pertama yaitu Bapak Ibu akan mendapatkan mentor yang berpengalaman. Seperti malam hari ini sudah hadir ada Kak Apoteker Sutanto, beliau adalah praktisi di bidang distribusi alat kesehatan. Kemudian yang kedua, ada materi yang struktur. Bagaimana nanti materi yang disampaikan itu memang sesuai dengan tugas Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, harganya terjangkau, dan yang terakhir adalah kelasnya yang fleksibel, karena kami juga ada kelas pembelajaran berupa video belajar tadi. Nah, ini adalah kelas yang Bapak Ibu bisa ikuti, salah satunya adalah kelas Jadi Course. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi di www.jadipraktisi.com/e-course. Di sana akan mendapatkan Bapak Ibu berbagai macam pilihan kelas course video belajar sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Yang berikutnya adalah apa sih yang Bapak Ibu dapatkan ketika nanti bergabung mendaftar menjadi peserta Jadi Course gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat tanpa selesai belajar. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu akan mendapatkan e-modul bahan bacaan materi nih. Dan yang ketiga, Bapak Ibu akan mendapatkan video belajar materinya, kemudian grup diskusi member e-course, dan juga yang tak kalah penting, Bapak Ibu bisa mengulang-ulang materinya sampai Bapak Ibu bisa seperti itu. Nah, ini adalah contoh tutorial kelas
membeli di Jadi Course ya Bapak Ibu ya. Tutorial pendaftaran kelas e-course di Jadi Praktisi. Pertama, kamu masuk ke website di www.jadipraktisi.com. Pilih program praktisi, kemudian klik e-course. Kemudian klik login atau sign up, dan jika belum memiliki akun, maka klik register now. Selanjutnya isi data kamu yang meliputi nama, username, email, dan password. Klik register, akan muncul halaman dashboard yang artinya akun kamu sudah teregistrasi. Kemudian pilih program praktisi dan klik e-course. Akan muncul pilihan kelas e-course dan klik kelas yang akan dibeli, kemudian tambah ke keranjang, klik view chart, akan muncul tampilan tagihan total belanja. Masukkan kode kupon jika ada, kemudian lanjutkan check out. Akan muncul detail tagihan dan isi data diri. Klik buat pesanan, akan muncul rincian pesanan. Selanjutnya selesaikan proses pembayaran. Jika sudah selesai, kamu tunggu tim IT untuk aktivasi akun kamu, atau kamu juga bisa konfirmasi admin. Nah, itu dia untuk akses pembelajaran ya Bapak Ibu semuanya untuk di e-course. Tadi cara check-out-nya sudah kami sampaikan. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah ada lebih dari 1.000 alumni yang bergabung di dalam komunitas grup WhatsApp maupun grup yang lainnya. Dan kami yakin ke depan kita akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah beberapa contoh mentor yang sudah bergabung di Jadi Praktisi Bapak Ibu, khususnya di bidang industri dan distribusi. Mungkin tidak asing ya Bapak Ibu semuanya, ada materi dari industri BUMN, kemudian ada industri PMA, dan juga distribusi yang lainnya seperti itu. Kemudian ini adalah contoh mentor ataupun pengajar di kelas kritis dan juga komunitas, baik itu di rumah sakit, kemudian klinik, dan juga apotek seperti itu. Kemudian ini adalah untuk contoh mentor di bidang herbal dan juga entrepreneur. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tidak asing, ada Dr. Tintoko dan juga ada Pak Joni merupakan Ketua GP Jabu Nasional seperti itu. Nah, ini adalah untuk mentor kami untuk di bidang jadi hukum, jadi persiapan untuk UKM PPAI, begitu. Jadi persiapan untuk uji kompetensi apoteker Indonesia. Ini adalah contoh kelas Bapak Ibu yang sudah kami buka sebelumnya. Kami rutin setiap bulannya membuka setidaknya 3-4 kelas, sehingga nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Mulai dari herbal, kemudian pelayanan kesehatan kefarmasian, kemudian dari farmasi, dan juga lain-lainnya. Ini adalah kelas yang akan kami buka Bapak Ibu semuanya. Di bulan ini kita masih ada dua kelas ya. Ada kelas barista jamu, kemudian langkah-langkah bagaimana menerapkan ISO 9001-2015 di industri farmasi khususnya. Dan yang tak kalah penting di bulan Juli depan kita akan membuka kelas CPOB 2024. Yang seperti kita tahu di bulan yang lalu telah dirilis regulasi baru Peraturan Badan POM nomor 7 tahun 2024 tentang standar cara pembuatan obat yang baik di industri farmasi. Dan yang tak kalah penting, Bapak Ibu semuanya, setelah mengikuti kegiatan malam hari ini, wajib nih Bapak Ibu semuanya nanti mengikuti kelas CDAKB di sarana diskusi sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2014. Ini sesuai dengan surat edaran terbaru ya Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Apoteker Isma, bagaimana distribusi alat kesehatan sekarang wajib tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan seperti itu. Sehingga nanti silakan Bapak Ibu bisa langsung menghubungi admin atau bisa kepoin di website kami di www.jadipraktisi.com seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk kelas lainnya Bapak Ibu yang kami buka di bulan Juli, yaitu tentang saintifikasi jamu. Jadi bagaimana saintifikasi jamu itu bisa diterapkan di layanan kesehatan tradisional seperti itu. Jadi harapannya nanti mungkin Bapak Ibu yang mulai kepikiran ya, kayaknya pasar untuk bisnis herbal itu semakin besar begitu ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu perdalam di kelasnya saintifikasi jamu. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang kesulitan nih untuk mempersiapkan sertifikasi, kemudian persiapan untuk mengajukan izin baru untuk distribusinya Bapak Ibu, bisa nanti Bapak Ibu gabung di konsultan CDOB, nanti akan kita dampingi, akan kita siapkan nih bagaimana nanti persiapan SOP-nya, kemudian alur perizinannya, dan nanti juga akan ada bonus e-course CDOB dan CDAKB yang kami berikan ketika Bapak Ibu mengambil kelas konsultan CDOB kami.
Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya tanpa mengurangi rasa hormat, kami atas nama tim dari praktisi.com mengucapkan selamat datang dan memohon maaf apabila dalam pembukaan hingga acara selesai nanti banyak kesalahan dari kami. Semoga acara malam hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Apoteker Wisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apoteker Rudi atas pemaparan dan perkenalannya ya terkait jadi praktisi.com. Baik kawan praktisi, tadi sudah disinggung ya, bahwa kelas kita pada malam hari ini gratis dan kami memfasilitasi sertifikat kepada kawan praktisi yang nantinya setelah acara berlangsung berkenan ya untuk meresum dan sharing terkait materi pada malam hari ini melalui media LinkedIn. Kemudian jangan lupa untuk tag kami di jadipraktisi.com. Nah, kemudian akan kami review lagi dan akan kami fasilitasi e-sertifikat kepada kawan praktisi semuanya. Dan kami ingatkan kepada kawan praktisi untuk mengisi link presensi yang nantinya akan dibagikan oleh tim kami melalui kolom chat. Nah, kawan praktisi semuanya, pada malam hari ini kita akan sharing bersama dengan Apoteker Sutanto terkait pemahaman tentang regulasi Kemenkes terkait kewajiban sertifikat CDAKB sebagai syarat izin edar, di mana ini masih hangat sekali isunya. Surat edaran ini masih baru sekali 2024 ya, kawan praktisi. Dan nantinya kalau dirasa materi pada malam hari ini masih belum kurang gitu ya, masih pengen tahu lebih lanjut gimana nih caranya pendampingan untuk nanti sertifikat CDAKB. Tentunya kami memfasilitasi untuk kelas bootcamp bulan depan terkait CDAKB, nanti bersama Apoteker Sutanto juga dan juga bersama dengan Apoteker Maulana. Begitu, akan ada 2 kali pertemuan. Saya mau sapa dulu nih dengan Apoteker Sutanto yang sudah bergabung bersama kita. Selamat malam, Bapak Apoteker Sutanto. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Sudah siap ya, Pak, buat sharing buat kawan praktisi malam hari ini? Insya Allah, Bismillah. Insya Allah kita siap untuk berbagi sharing malam hari ini ya. Oke, sebelum itu saya mau kenalan dulu sama Bapak. Mungkin saya mohon izin untuk membacakan CV Apoteker Sutanto. Beliau Ya, merupakan beliau merupakan apoteker lulusan dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dari jurusan Ilmu Farmasi Universitas Tulang Bawang. Kemudian melanjutkan program studi profesi apotekernya di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Nah, beliau ini juga sudah S2 di program studi Magister Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Apoteker Sutanto ini juga memiliki pengalaman pekerjaan yang luar biasa sekali ya dari tahun 99, mulai dari unit transfusi darah di PMI Bandar Lampung, pernah juga di Rumah Sakit Palembang dari tahun 2001, dan juga di PT H3 Indonesia di pedagang besar farmasi, betul Pak? Nah, Bapak Apoteker Sutanto alat ini juga kesehatan. selain di pelayanan kesehatan. Juga pernah saat ini ya, di Puskesmas Beranti Raya di Natar, Lampung, dan juga Puskesmas Tanjung Sari Natar, dan juga pengalaman pekerjaannya di Klinik Utama Hemodialisa Lyons dan Klinik Utama Pramita Biolab. Dan saat ini, beliau juga sebagai surveyor akreditasi laboratorium klinik. Jadi ilmunya banget sekali ya, memang sudah praktisi sangat berpengalaman khususnya di bidang distribusi. Jadi buat kawan praktisi, ini adalah kesempatan emas buat kawan praktisi yang pengen menggali ilmu bersama dengan Bapak Praktisi Apoteker Sutanto. Baik kawan praktisi, untuk efisiensi waktu, langsung saja kepada Bapak Apoteker Sutanto, disilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Kakak. Mohon izin saya share slide ya, share screen.
Sudah kelihatan belum? Masih loading, Pak. Ya, sudah terlihat. Sudah ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih malam hari ini. Insya Allah kita akan sharing dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan terkait kewajiban sertifikat CDAKB, mana dipersyaratkan untuk saat ini menjadi salah satu syarat wajib apabila ingin mengajukan izin edar untuk produk alat kesehatan. Nah, untuk memulainya, awal kita lihat dulu terkait dengan edaran tadi yang sudah disampaikan. Berubah nggak slide-nya? Nggak ya? Belum di slideshow. Belum slideshow. Oke, saya coba slideshow. Stop dulu. Terlihat? Terlihat belum? Belum. Belum juga ya. Slideshow. Gimana? Ya, sudah terlihat, Bapak. Oke, pertama kita lihat dulu edaran yang pertama dikeluarkan itu bulan April ya, bulan Maret ya, terkait dengan syarat wajib untuk izin edar produk-produk alat kesehatan. Jadi untuk edaran ini sifatnya anjuran ya terkait dengan pengurusan izin edar menggunakan sertifikat CDAKB. Jadi untuk mengajukan izin edar itu adalah perusahaan yang memiliki izin untuk distribusi alat kesehatan. Nah, sebagai salah satu syaratnya perusahaan distribusi alat kesehatan itu harus memiliki sertifikat CDAKB. Apa itu CDAKB? Yaitu sertifikat tentang cara distribusi alat kesehatan yang benar. Ya. Jadi di sini disosialisasikan bahwa per tanggal 1 Juli 2024 itu mau tidak mau sudah harus memiliki sertifikat JDAKB apabila ingin mengajukan izin edar alat kesehatan. Apabila tidak memiliki izin edar produk alat kesehatan kan otomatis tidak boleh diperjualbelikan karena ini nanti akan melanggar undang-undang kesehatan yang baru. Kemudian tentunya akan ada sanksi hukumnya, baik sanksi di sini kita juga harus menyadari bahwa sebagai pelaku di dalam distribusi alat kesehatan harus mengikuti regulasi yang ada ya. Sebagai perusahaan yang pertama harus memiliki izin sebagai distribusi, dilanjutkan sertifikasi CDAKB, baru dilanjutkan untuk pengurusan izin edar. Nah, edaran yang kedua terkait dengan penerapan CDAKB, ini juga dikeluarkan oleh Dirjen Parmalkes terkait dengan isinya sama dengan dari Direktur Produksi Alat Kesehatan tadi ya. Intinya bahwa pemberlakuan CDAKB itu wajib per 1 Juli 2024. Jadi masih ada kesempatan untuk kita mengurus izin CDAKB. Nah, apa itu terkait dengan
alat kesehatan itu yang beredar di Indonesia yang harus kita garis bawahi adalah harus memiliki izin edar ya. Yang pertama memiliki izin edar. Kemudian didistribusikan oleh distributor alat kesehatan yang memiliki izin distribusi alat kesehatan. Jadi di sini terkait dengan alat kesehatan yang harus kita garis bawahi, pertama harus memiliki izin edar, yang kedua harus didistribusikan oleh perusahaan yang memiliki izin terkait dengan distribusi alat kesehatan. Nah, sebagai distributor alat kesehatan itu bisa berbentuk perusahaan yang berbadan hukum, adalah perseroan terbatas ya kalau sekarang. Kalau dulu CP masih diperbolehkan, kalau sekarang harus perusahaan terbatas atau PT. Kemudian atau koperasi yang memiliki izin untuk melakukan serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan alat kesehatan. Tentu ditunjukkan dengan adanya izin distribusi alat kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini transformasi yang terjadi terkait dengan izin distribusi ya. Waktu awal dulu namanya adalah IPAK, izin penyalur alat kesehatan. Ini berlaku sebelum adanya OSS. Kalau dulu berlaku izin itu sepanjang perusahaan masih melakukan aktivitas distribusi alat kesehatan. Jadi tidak ada masa expire-nya untuk izin penyalur alat kesehatan. Kemudian ada perubahan terkait dengan IPAK tadi menjadi sertifikat distribusi alat kesehatan atau SDAK. Ini mulai berubah, ada masa berlaku dari izin terkait dengan distribusi, kemudian ini berlaku sebelum adanya OSS atau yang baru ya, OSS RBA. Kemudian yang terakhir adalah IDAK nih, izin distribusi alat kesehatan. Berlaku selama 5 tahun setelah menggunakan OSS, dan izin yang diterbitkan atau yang berlaku saat ini adalah yang IDAK. Apabila ingin mengurus CDAKB, izin distribusinya harus IDAK, tidak boleh IPAK atau SDAK. Apabila masih IPAK atau SDAK harus dirubah dulu menjadi IDAK, baru bisa mengajukan proses sertifikat CDAKB. Nah, prosesnya semua melalui OSS terkait dengan pengajuan untuk izin distribusi. Kalau sebelumnya langsung ke portalnya Kementerian Kesehatan, kemenkes.go.id, tapi kalau sekarang sudah tidak bisa lagi, jadi harus melalui OSS. Nah, terkait regulasi cara distribusi alat kesehatan, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait Undang-Undang Kesehatan ya. Kemudian di sini ada hal-hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, alat kesehatan itu harus aman, bermanfaat atau berkhasiat dan bermutu. Yang kedua, setiap mengedarkan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dan pendistribusian harus dilakukan dengan cara distribusi yang baik. Nah, ini undang-undang ini sebetulnya adalah untuk melindungi pengguna atau masyarakat Indonesia bahwa orientasinya adalah pasien safety, jadi untuk keamanan pengguna. Jadi bukan untuk mempersulit proses ya, tetapi ini adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi pengguna dari alat kesehatan. Mungkin pernah juga mendengar kabar atau berita terkait dengan adanya kesalahan penggunaan alat kesehatan itu bisa mengakibatkan kematian pada pasien. Contohnya dulu pernah ada yang sempat ramai terkait dengan alat hemodialisa. Itu pernah juga yang sampai fatal mengakibatkan pasien meninggal saat dilakukan hemodialisa. Itu salah satu contoh ya. Jadi ini upaya untuk melindungi warga Indonesia supaya mendapatkan
alat kesehatan yang bermutu, kemudian benar-benar terjamin kualitasnya, sehingga bisa bermanfaat sebagaimana dimaksudkan penggunaan alat tersebut. Kemudian peraturan yang kedua adalah terkait dengan PP nomor 5 tahun 2021 bahwa setiap distributor alat kesehatan wajib memiliki sertifikat CDAKB. Nah, sebetulnya memiliki sertifikat CDAKB itu bukan hal yang untuk menyulitkan pengusaha, menyulitkan para pelaku usaha terkait distribusi alat kesehatan, tetapi juga sebetulnya untuk melindungi daripada pelaku itu sendiri. Sebagai contoh tadi, apabila ada penggunaan alat kesehatan yang bisa mengakibatkan kefatalan bagi pasien, itu pasti akan dilakukan telusur. Telusurnya bukan hanya di tempat pelayanan kesehatan, di rumah sakit atau klinik, tapi pasti sampai kepada penyalur alat kesehatan itu sendiri. Sebagai contoh untuk kasus tadi, kasus yang sudah disampaikan terkait hemodialisa tadi, pasti dilakukan, ditanyakan ke klinik atau rumah sakitnya alatnya dari mana, kemudian pasti ditelusur penyalurnya siapa, dan akan dipanggil juga penyalur yang memasok alat tersebut. Bagaimana proses pengadaannya, bagaimana proses penyimpanannya, bagaimana proses pemeliharaannya, bagaimana proses terkait dengan layanan purna jualnya, semua pasti akan ditelusur. Apabila kita menerapkan CDAKB, pasti kita akan aman karena di situ sudah mencakup semua hal administratif akan lengkap. Tetapi apabila kita tidak memiliki atau tidak menerapkan CDAKB, maka akan mendapatkan sanksi atau bisa dipersalahkan dan akan menjadi dijadikan sebagai sumber masalah apabila kita tidak menerapkan cara distribusi alat kesehatan tadi dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah PMK atau Permenkes nomor 14 tahun 2021 yang diubah dengan Permenkes nomor 8 tahun 2022. Di sini memuat tentang standar untuk sertifikasi CDAKB. Jadi di situ disebutkan terkait dengan bagaimana yang bisa mengajukan izin sebagai distributor alat kesehatan. Contohnya KBLI-nya harus nomor berapa, 46691 itu harus wajib. Jadi tidak boleh KBLI yang lain. Apabila KBLI yang lain berarti nanti akan tertolak pengajuannya. Jadi dari awal nanti sudah harus memperhatikan tentang KBLI perusahaan. Kemudian regulasi yang berikutnya terkait Permenkes nomor 39 tahun 22. Ini merupakan standar pengelolaan toko alat kesehatan yang baik. Jadi selain ada perusahaan distribusi, juga kita temui sering ya toko-toko alat kesehatan, dan ini pun diatur oleh PMK nomor 39 tahun 2002 supaya bisa menyalurkan atau menjual alat kesehatan itu. Ya, itu ada tiga hal ya. Yang pertama jaminan mutu produk, itu untuk perlindungan dari ancaman alat kesehatan yang tidak sesuai standar ataupun alkes yang palsu. Jadi untuk memproteksi dari kontaminasi baik dari faktor lingkungan, kelembaban dan seterusnya. Nah, di dalam melakukan jaminan mutu kita harus memastikan yang pertama adalah pengadaannya harus benar. Pengadaan harus benar itu berarti produk yang kita dapatkan itu resmi, jadi bukan dari pasar gelap, gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu penjaminan mutu. Kemudian penyimpanannya setelah kita dapatkan, kita menyimpannya juga sesuai dengan yang dipersyaratkan. Karena alat kesehatan itu banyak jenisnya kan,
ada yang steril, ada yang steril, ada produk IVD, ada produk elektromedis non radiasi, ada elektromedis radiasi, dan itu juga harus disimpan sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Tidak boleh bercampur antara yang produk steril dengan produk non steril, atau IVD dengan produk non steril atau steril. Jadi harus sesuai dengan kategori yang tercantum di dalam izin edar. Nah, apabila tidak sesuai, nanti akan menyebabkan kualitas produknya menurun, sehingga bila digunakan akan menyebabkan bahaya bagi pasien. Kemudian poin yang kedua adalah sistem manajemen mutu. Jadi menjamin bahwa sistem penelusuran itu dapat dilakukan. Karena apabila terjadi kasus seperti tadi itu, bisa ditelusur. Produknya ini didapat dari mana, nomor serinya berapa, disimpan itu berapa lama, bagaimana kondisi penyimpanannya, penyerahannya itu kapan, oleh siapa, tanggal berapa, bagaimana kondisinya. Kemudian setelah itu bisa ditelusuri dengan baik, insya Allah kita aman. Karena apabila nanti dalam penelusuran kita tidak memiliki dokumen yang lengkap, itu akan dipersalahkan karena tidak sesuai dengan cara distribusi alat kesehatan yang baik. Jadi apabila kita sudah menerapkan CDAKB, otomatis kita bisa menjamin bahwa produk kita itu bisa ditelusuri. Jadi jelas silsilahnya. Nah, ini dari mana, disimpan kapan, oleh siapa, bagaimana penyimpanan itu terdokumentasi dengan jelas, gitu ya. Itu sistem manajemen mutu terkait jaminan sistem penelusuran. Kemudian yang ketiga adalah post marketnya, jadi pemberian after sale service-nya. Jadi produk yang sudah dijual itu kan untuk item-item tertentu ada hal-hal yang harus tetap kita berikan layanan purna jual. Sebagai contohnya tadi alat hemodialisa itu kan harus tetap dilakukan maintenance, harus dilakukan perawatan secara rutin, harus dilakukan kalibrasi, harus dilakukan validasi gitu. Apabila tidak dilakukan dengan benar, kan bisa mengakibatkan bahaya bagi pengguna, bisa berakibat fatal ya. Jadi CDAKB juga menjamin pelaksanaan layanan purna jual itu dilakukan. Supaya apa? Supaya mutunya itu tetap terjaga. Gitu ya. Jadi hal-hal terkait penjaminan mutu dalam CDAKB ini semuanya adalah dalam rangka pasien safety. Jadi untuk menjamin keselamatan dari pengguna atau pasien. Lalu apa saja persyaratan sertifikasi CDAKB? Yang pertama, harus memiliki izin edar, izin distribusi ya. Perusahaannya harus memiliki izin distribusi alat kesehatan. Harus mengajukan surat permohonan dan melampirkan sertifikat ISO apabila ada. Tapi apabila tidak ada, nggak apa-apa. Yang terpenting nanti semua aspek di dalam CDAKB bisa dilengkapi. Tapi kalau ada sertifikat ISO akan lebih mudah untuk melakukan proses sertifikasi CDAKB. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan adalah dokumentasi terkait sarana dan prasarana. Nah, di dalam dokumentasi sarana prasarana, perusahaan juga harus menyiapkan terkait dengan proses dari penerimaan tadi, gudangnya harus jelas, mulai ada area penerimaan, area untuk pengiriman, area karantina, area retur produk, area untuk produk steril, area produk untuk non steril, dan seterusnya. Itu semua harus ada sarana prasarana. Kemudian juga terkait dengan keselamatan dari pekerjanya juga harus disiapkan juga. Jadi nanti akan dilampirkan di situ terkait dengan sarana prasarana
kemudian terkait juga workshopnya, terkait alat-alat yang ada di workshopnya apa yang didokumentasikan. Kemudian yang ketiga adalah daftar produk alat kesehatan yang didistribusikan. Jadi di dalam permohonan salah satunya adalah melampirkan terkait produk. Nah, apa saja di dalam daftar produk ini yang harus dimuat? Yang pertama nama produknya, yang kedua nomor izin edarnya, kemudian kategorinya, kemudian terkait dengan masa berlaku izin edarnya. Itu harus dilakukan pendataan untuk dilampirkan di dalam permohonan. Sehingga nanti Kementerian Kesehatan akan bisa memberikan izin distribusi tadi itu, CDAKB tadi itu sesuai dengan jenis produk yang didistribusikan. Jadi bisa jadi satu perusahaan itu tidak mendistribusikan semua jenis alat kesehatan. Jadi produk-produk tertentu. Walaupun misalnya ada 5 jenis atau 5 kategori, bisa jadi hanya 2 kategori, 3 kategori gitu kan. Nanti disesuaikan dengan yang didistribusikan. Tetapi apabila bisa mendistribusikan semuanya, tidak jadi masalah, itu lebih baik. Jadi sebaiknya semua produk apabila punya produknya dimasukkan saja. Jadi semua kategori mewakili terkait dengan lampiran yang dikirimkan. Kemudian juga harus dilakukan pelaporan secara rutin distribusi alat kesehatan tadi. Kementerian juga menyediakan portal untuk pelaporan distribusi. Nah, itu juga harus dikirimkan, dilampirkan di dalam dokumen daftar produk yang didistribusikan. Jadi, selain daftar produknya, dilampirkan juga laporan terkait dengan distribusinya. Itu secara online. Itu bisa screenshot dari aplikasi Kementerian Kesehatan. Kemudian yang keempat juga melampirkan SA atau Self Assessment terkait dengan 13 aspek CDAKB. Di situ sudah ada Self Assessment-nya terkait dengan dokumen sarana prasarana yang tersedia. Jadi ini gunanya adalah untuk menilai berapa persen yang bisa dipenuhi terkait dengan 13 aspek tadi. Nah, karena ini nanti jadi panduan saat Kementerian Kesehatan turun untuk melakukan verifikasi data dan verifikasi sarana prasarana yang di lapangan. Nah, ini jadi dasarnya sesuai atau tidak. Selanjutnya, ini terkait dengan undang-undang tadi. Jadi setiap orang itu dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan. Ini ada di pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 tadi. Kemudian ada sanksi juga di pasal 435-nya bahwa setiap orang yang melanggar tadi itu bisa dihukum pidana paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Itu terkait sanksi apabila kita melanggar. Kemudian di pasal 436-nya juga terkait bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, itu juga ada pidananya, ada dendanya, kemudian juga yang selanjutnya itu di bawahnya juga ada terkait dengan sanksi pidana dan dendanya. Jadi memang undang-undang ini diperuntukkan untuk melindungi masyarakat supaya aman ya, supaya para pelaku usaha jadi tidak hanya berorientasi kepada keuntungan, tapi juga berorientasi kepada keselamatan pasien. Nah, itu sekilas tentang regulasi-regulasi dari Kementerian Kesehatan.
Dan untuk mengupas tentang 13 aspek CDAKB, nanti kita bisa berbincang-bincang bulan depan yang sudah dijadwalkan dari teman-teman, kakak-kakak jadi praktisi, bisa di tanggal berapa ini? 13 dan 21 Juli 2024. Nanti kita akan ngobrol secara detail terkait dengan 13 aspek tadi, dan bagaimana caranya supaya kita lebih mudah untuk cepat mendapatkan sertifikat CDAKB. Karena mau tidak mau kita harus memiliki, yang pertama tadi sebagai pengusaha distribusi, yang pertama harus memiliki izin distribusinya, yang kedua harus memiliki sertifikat CDAKB. Tanpa ada dua itu, apabila ada hal-hal yang nanti bersinggungan dengan hukum, nanti kita bisa terkena sanksi sebagaimana pasal 1. Harapannya kita bisa tetap semangat dengan melengkapi legalitas supaya kita lebih aman, kita lebih nyaman, dan kita juga lebih bahagia dalam menjalani usaha yang kita jalankan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Mungkin lebih banyak sharing terkait dengan hal-hal yang bisa kita obrolkan pada malam hari ini. Kembali kepada kakak moderator. Baik, terima kasih Bapak Apoteker Sutanto. Tadi luar biasa sekali ya kawan praktisi, sudah dipaparkan bahkan tentang regulasi terbaru dari Kemenkes RI terkait CDAKB. Dijelaskan dari awal runut sekali apa itu IPAK, apa itu bedanya sama IDAK, berdasarkan dengan regulasi terbaru apa yang harus kita lakukan begitu. Dan kepada kawan praktisi, silakan apabila ada yang ingin bertanya, apabila kawan praktisi ingin bertanya secara langsung, silakan untuk raise hand. Atau mungkin kawan praktisi ada yang bertanya melalui kolom chat, nanti akan kami bacakan dan akan nanti dijawab langsung oleh narasumber kita. Dan kami sampaikan lagi ya kepada kawan praktisi bahwa pada malam hari ini adalah informasi terkait aturan terbaru bahwa CDAKB adalah sesuatu yang diwajibkan sebagai syarat izin edar. Dan untuk mendapatkan sertifikat CDAKB, kami memfasilitasi bootcamp di bulan depan, 2 kali pertemuan yang tadi sudah disinggung oleh narasumber kita, Apoteker Sutanto, bahwa akan ada bootcamp 2 kali pada tanggal 13 dan juga pada tanggal 20 oleh 2 narasumber. Baik, ini sudah ada yang raise hand dari Kak Risma Situmorang Esfam. Baik, silakan Kak Risma untuk open mic. Selamat malam, Kak Risma. Cek, terdengar nggak suaranya, Bu? Ya, terdengar. Silakan, Kak Risma. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Risma Situmorang. Selamat malam semuanya. Saya izin bertanya. Ya, selamat malam, Kak. Gini, saya bertanya gini. Kan saya sudah ada sertifikat CDAKB nih. Kebetulan itunya acaranya kemarin di bulan Februari. Nah, saya bertanya, kan untuk surat yang tentang IDAK itu, untuk alamat dari pergudangan itu kan bengkelnya itu di Batam. Nah, kemudian sementara untuk perusahaan saya dikerjakan di Pekanbaru. Nah, pertanyaan itu suatu masalahkah atau bagaimana pendapat Bapak bisa untuk dijelaskan gitu, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Kak Risma. Silakan, Pak Apoteker Sutanto. Ya, baik. Secara prinsip bahwa diperbolehkan bahwa gudang atau workshop itu berbeda alamat dengan perusahaan tempat operasionalnya gitu ya. Secara prinsip nanti itu kan disebutkan juga bahwa
gudang ada di mana, alamatnya ada di mana, kemudian workshop di mana, alamatnya juga disebutkan gitu. Jadi yang terpenting bahwa kalau memang itu jauh ya, kalau dari Batam ke mana tadi? Pekanbaru. Ke Pekanbaru. Itu kan cukup jauh ya. Yang terpenting adalah bahwa di Batam juga secara legalitas ada terkait dengan izinnya gitu. Jadi tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya kita tidak bisa melakukan sendiri terkait dengan workshop misalnya bengkelnya, sebetulnya bisa juga bekerja sama dengan perusahaan lain untuk melakukan kegiatan workshop alat-alat kita. Itu memungkinkan juga. Sebagai contoh, misalnya tadi terkait alat IPD atau alat kesehatan lain yang kita diskusikan. Ternyata secara kemampuan kita tidak memiliki teknisi untuk melakukan perawatan dan perbaikan. Karena kan memang dipersyaratkan harus tenaga elektromedis ya untuk melakukan perbaikan atau maintenance alat-alat kesehatan. Walaupun diperbolehkan misalnya elektro yang lain gitu ya, kecuali kemarin itu yang tidak diperbolehkan adalah elektro untuk telkom, itu tidak bisa telekomunikasi. Tapi kalau untuk elektro yang lain masih diperbolehkan. Tapi itu kembali kepada alat distribusi yang kita jual ya. Kalau misalnya intinya tadi kalau gudangnya ada di Batam atau workshopnya ada di Batam, yang terpenting ada izin gudang di situ, ada izin workshop kita di situ, lokasi di situ sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi tidak jadi masalah karena memang nanti disebutkan juga lokasi workshopnya ada di mana dan gudang di mana. Itu nggak jadi masalah sih. Yang terpenting jelas statusnya, jelas tenaganya, jelas sarananya yang bisa menjalankan operasional terkait dengan layanan purna jual dari alat kesehatan yang kita distribusikan. Begitu Mbak Risma. Oh, ini lagi Pak, nambah pertanyaan boleh kan? Iya. Nah, jadi kan perusahaan di tempat saya kerja ini kan ada 3 cabang. Nah, untuk yang saya bilang tadi, yang sertifikat tadi, itu penggunaannya boleh untuk di 1 cabang atau itu boleh untuk ketiga cabang? Jadi setiap cabang itu kan harus memiliki izin masing-masing. Ya, setiap cabang itu ada izin masing-masing. Seperti ya sudah banyak ya perusahaan-perusahaan nasional yang pusatnya misalnya di Jakarta punya cabang di Batam, di Palembang, di Lampung, di Aceh, di Surabaya misalnya. Itu masing-masing cabang harus memiliki izin masing-masing, termasuk sertifikat CDAKB-nya. Karena apa? Karena jadi nanti di pusat menerapkan itu harus mengurus izin yang sama. Jadi nanti itu izin biasanya kalau izin cabang yang melakukan verifikasi itu adalah dari dinas provinsi setempat, gitu ya. Kalau untuk izin cabang, tapi kalau untuk yang pusatnya nanti dari Kementerian Kesehatan. Gitu Mbak Risma. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama Mbak Risma. Semangat. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Risma dan terima kasih Bapak Apoteker Sutanto atas jawabannya. Bahkan tadi lebih detail ya bagaimana izin dari pusat yang dikeluarkan oleh kementerian, kemudian untuk cabang setiap tempatnya akan ada izin yang lebih lanjut gitu. Jadi buat kawan praktisi yang dirasa pengen tahu lebih dalam lagi nih terkait CDAKB, ikutin aja bootcamp kita. Bulan depan kita ada 2 kali pertemuan. Nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi terkait CDAKB ya kawan praktisi dengan harga yang terjangkau. Nanti bersama dengan Bapak
Bapak Apoteker Sutanto dengan juga rekannya Bapak Apoteker Maulana, begitu. Nah, nanti kepoin aja di website kami di www.jadipraktisi.com atau Instagram kami di Jadi Praktisi. Dan kawan praktisi, sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Dan juga kepada kawan praktisi, silahkan nanti setelah kelas ini berlangsung untuk resum materi pada malam hari ini, kemudian di-share di LinkedIn dan jangan lupa untuk tag di jadipraktisi.com. Gitu ya. Dan untuk pertanyaan ini sudah ada lagi masuk satu pertanyaan ya, dan kami ingatkan bahwa karena memang terkendala waktu, jadi kami batasi ya untuk pertanyaannya, kawan praktisi. Ini saya bacakan dari Nur Ain Lihawa, Sarjana Farmasi. Bagaimana jika suatu perusahaan belum memiliki sertifikat CDAKB? Apakah ketika setelah 1 Juli masih bisa melakukan proses pendistribusian atau nanti menunggu sertifikat CDAKB perusahaan tersebut terbit baru bisa melakukan proses pendistribusian? Silakan Bapak Apoteker Sutanto untuk dijawab. Baik, terima kasih. Ini jadi satu dilema buat penanggung jawab teknis distribusi alat kesehatan. Mungkin ini Kakak Nur Ain ya. Mungkin beliau penanggung jawab teknis kali ya. Jadi apabila regulasi sudah diterapkan, pasti akan ada sanksi. Pasti ada sanksinya. Sebetulnya terkait dengan CDAKB sudah disosialisasikan itu dari tahun 2022. Diberikan sosialisasi, kemudian tahun 2023 diberikan kelonggaran, dan ini batas akhirnya sampai Juli 2024. Pertanyaannya, apakah masih boleh atau tidak apabila belum memiliki sertifikat CDAKB, gitu kan ya? Jadi yang pertama untuk izinnya adalah izin IDAK tadi harus, itu karena izin dasar perusahaan untuk melakukan operasional. Nah, di dalam melakukan kegiatan itu adalah untuk keselamatan sebetulnya CDAKB itu keselamatan daripada pelaksana distribusi. Nah, apabila dilakukan distribusi tanpa memiliki sertifikat itu, otomatis kan ada sanksi sebetulnya tadi sebagaimana di regulasi pasal 138 dan 400 sekian tadi itu ada sanksi terkait dengan regulasi yang sudah diberlakukan. Terus bagaimana posisi saya sebagai pelaku usaha misalnya gitu kan? Karena kita sebagai pelaku usaha sebetulnya nanti apabila tidak memiliki sertifikat CDAKB, kita akan kesusahan untuk melakukan proses distribusi, terutama untuk rumah sakit atau vaskes yang sudah terakreditasi. Karena mau tidak mau mereka juga mempersyaratkan bahwa rekanan dari Fasiankes tersebut harus memiliki sertifikat CDAKB. Kalau boleh atau enggak, sebetulnya selama ada IDAK sih ya boleh-boleh aja, tetapi ya hati-hati. Kalau memang nanti ada sesuatu hal, misalnya ya kita tidak menginginkan sesuatu yang buruk ya. Seperti tadi ada kasus tadi di klinik atau rumah sakit, kemudian nanti ada kompetitor yang tidak suka dengan kita, kemudian ada kan kita tidak bisa memprediksi atau meyakinkan bahwa semua orang tuh suka dengan kita. Pasti ada hal-hal yang membuat kita tersandung gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum itu terjadi kita lengkapi terkait dengan regulasi yang ada. Karena kalau pertanyaan boleh apa enggak ya boleh-boleh aja gitu. Tetapi ya silakan menanggung sanksi apabila nanti sampai terbentur dengan masalah. Ya sebetulnya begitu ya. Yang pertama adalah izin distribusi itu boleh, tetapi ada catatannya harus melakukan ya, keuntungan satu meningkatkan kita ras kita gitu kan.
Jadi itu banyak keuntungan apabila kita menerapkan dan memiliki sertifikat CDAKB. Mungkin begitu ya Mbak, siapa tadi? Kakak yang bertanya. Kak Nur Ain Lihawa, Pak. Iya, Kak Nur Aini. Jadi Ya, begitu ya. baik, terima kasih Bapak Apoteker Sutanto atas jawabannya. Tadi sudah disampaikan ya, lebih baik mencegah daripada mengobati istilahnya kita kalau di ilmu kesehatan gitu ya kawan praktisi. Jadi kalau masih Dan satu bingung, lagi catatan Kakak. Jadi satu catatan apabila menjadi penanggung jawab teknis, kan kita ini dari farmasi banyak yang menjadi penanggung jawab teknis ya. Jadi kalau di PBF kan untuk penanggung jawab untuk distribusi obat. Kalau di alat kesehatan penanggung jawab teknis namanya kan, penanggung jawab teknis itu yang memiliki kewenangan. Harus kita yang mengatur, eh, jangan kepala cabangnya atau yang punya perusahaan yang direkturnya yang ngatur-ngatur terkait dengan distribusi alat kesehatan. Karena yang lebih tahu kita sebagai tenaga farmasi, kita yang memiliki kewenangan, kita yang memiliki eh, istilahnya tanggung jawab di situ. Apabila terjadi sesuatu yang dipanggil bukan siapa-siapa, tapi yang dipanggil kita sebagai penanggung jawab. Nah, jadi kita harus punya kehati-hatian, harus memiliki wawasan, pengetahuan yang benar terkait regulasi dan kondisi di lapangan. Jangan sampai nanti ada masalah, kita sebagai penanggung jawab teknis itu yang akan dipersalahkan. Kan kasihan gitu. Tidak tahu apa-apa, nanti jadi dipersalahkan karena kita tidak menerapkan regulasi yang ada. Siapa tahu biasanya memang berbenturan tuh antara penanggung jawab teknis dengan pimpinannya. Mungkin terkait dengan pimpinannya menginginkan fleksibilitas terkait dengan distribusinya, tapi kalau PJT kan mau tidak mau harus mengikuti regulasi yang ada. Sebagai contoh penyimpanan barang saja. Penyimpanan barang harus sesuai dengan suhu, kelembaban, harus sesuai kategori. Nah, terkadang nanti AC-nya rusak atau apanya rusak, tidak sesuai, itu kan kita harus mengantisipasi hal seperti itu apabila ditunda-tunda. Kalau ada terjadi penurunan produk, penurunan kualitas produk, itu kita sebagai penanggung jawab teknis yang dipersalahkan. Nah, seperti itu gambarannya ya. Bagaimana CDAKB boleh nggak kalau nggak punya CDAKB? Itu sebetulnya nanti yang dipersalahkan penanggung jawab teknisnya. Jangan sampai nanti kita sebagai tenaga farmasi, kita dipersalahkan karena tidak menerapkan CDAKB. Nanti yang dipersalahkan pasti kita, baik dari waktu audit dari kementerian kita yang dipersalahkan, kan kita malu. Kamu kan tenaga farmasi, masa iya nggak paham gini-gini kan? Kita jadi malu jadi kan. Nah, padahal itu memang basic kita untuk melakukan itu. Gitu. Jangan sampai itu terjadi pada kita sebagai penanggung jawab teknis. Tapi kalau misalnya memiliki pimpinan yang concern dengan hal-hal seperti itu, ya alhamdulillah sangat baik sekali kan. Mungkin itu gambarannya. baik, terima kasih Bapak Apoteker Sutanto. Jadi begitu ya kawan praktisi. Jangan sampai nanti malah jadi temuan dan untuk closing temuan itu otomatis kita sebagai penanggung jawab teknis begitu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut nih, gimana caranya mengajukan sertifikat CDAKB? Kawan praktisi bisa ikut bootcamp kita bulan depan, 2 kali pertemuan nanti bersama dengan Apoteker Sutanto dan juga Apoteker Maulana. Pada malam hari ini karena memang terbatas kelasnya ya kawan praktisi, ini udah banyak banget ini antusias pertanyaan. Nah, kalau misalkan masih banyak pertanyaan dan mengganjal gitu, lebih detail lagi tentang alur dan lain sebagainya, nanti bisa registrasi melalui admin atau juga langsung check out melalui website kami di jadipraktisi.com. Baik Pak Apoteker Sutanto, sini sudah ada lagi pertanyaan dan sudah ada yang raise hand. Jadi saya membacakan pertanyaan yang lebih dulu masuk dari Apoteker Erni Ningsih. Saya kan ingin mendaftarkan izin edar produk baru. Saya sudah memiliki IDAK, tapi saya belum memiliki CDAKB, sedang dalam proses. Apakah izin edar saya akan keluar? Tapi oleh Kemenkes tetap diminta CDAKB, bagaimana solusinya? Silakan Pak Sutanto. Ya,
Jadi kan sudah dipersyaratkan bahwa untuk pengajuan izin edar harus memiliki sertifikat CDAKB. Jadi solusinya adalah tunggu sampai CDAKB terbit. Karena kalau itu belum terbit, nomor izin edar nanti tidak akan keluar. Karena itu sudah ada ketentuannya, regulasinya bahwa terkait dengan pengajuan izin edar harus memiliki sertifikat CDAKB. Nah, sebenarnya diurus aja untuk CDAKB itu sebetulnya tidak sulit ya. Itu biasanya dari kementerian itu tergantung dari respon kita di dalam melakukan permohonan. Ya ini spill sedikit untuk nanti di bootcamp ya. Jadi bagaimana caranya supaya CDAKB kita itu bisa prosesnya cepat gitu. Jadi itu biasanya tergantung respon kita juga gitu terkait dengan pengajuan CDAKB. Jadi kalau solusinya, kalau dari saya tunggu saja CDAKB-nya terbit, baru diajukan untuk izin edar. Begitu kakak. Baik, terima kasih Bapak Apoteker Sutanto, sudah dijawab ya. Jadi ditunggu CDAKB-nya terbit. Tapi kalau masih bingung nih, kawan praktisi gimana nih ya caranya izin edar dan juga CDAKB itu terbit nih? Kan ini udah konteksnya CDAKB. Bisa ikut bootcamp kita bulan depan bersama dengan sejawat Apoteker Sutanto dan juga Apoteker Maulana. Ini dibantu oleh rekan saya, Apoteker Rudi, sudah ada flyernya ya. Ini kita akan memahami regulasi CDAKB secara lebih detail, dan ini tentunya tidak terlepas dari regulasi terbaru dari Kemenkes RI Surat Edaran tahun 2024 bahwa CDAKB ini adalah syarat sebagai izin edar, dan ini sudah diwajibkan gitu. Dan untuk CDAKB di distribusi kefarmasian ini sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2014 tentang cara distribusi alat kesehatan yang baik. Jadi kita akan kupas tuntas di sini, nanti akan di-spill juga nih dasar dan penerapan 13 aspek CDAKB. Karena aspeknya sangat banyak nih, jadi kita memang membukanya selama 2 hari, begitu, agar nanti kawan praktisi ini lebih detail nih dapat ilmunya, dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian akan ada soft file handbook, ada relasi dan ilmu bermanfaat, akan masuk ke grup juga buat nanti diskusi, akan ada e-sertifikat dan juga rekaman diskusi apabila kawan praktisi pengen dengar lagi nih, sharing bersama dengan mentor. Begitu. Nanti kalau bingung bisa aja hubungi dari admin kami dan akan diarahkan untuk check out-nya apabila bingung. Begitu ya kawan praktisi. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada kawan praktisi, setelah acara ini berlangsung, untuk resum hasil materi kita pada malam hari ini, kemudian share melalui LinkedIn, dan jangan lupa untuk tag jadipraktisi.com. Baik kawan praktisi, ini ada satu lagi raise hand dari Agustin Nur Alfianti. Halo, selamat malam Kak Agus. Kak Agustin. Gimana manggilnya? Kak Agustin Nur. Selamat Iya, malam Kak. selamat malam. Iya, suara Iya, saya terdengar jelas, Kak. iya terdengar. Silakan untuk Oke. mengajukan pertanyaan. Iya, ini saya mau tanya nih, Mbak. Jadi untuk CDAKB itu kan memang waktu itu saya udah sempat dengar awal-awal waktu 2022 ya. Nah, cuma memang posisi saya waktu itu hanya sebatas regulatori. Untuk PJT itu kan ada background pendidikan tertentu ya yang mensyaratkan sebagai PJT gitu ya. Nah, saat ini untuk yang CDAKB sendiri, Kak, kita menemukan kendala di kantor saya yang saat ini adalah masalah gudang ya, dan juga terkait dengan prosesnya itu dari perbaikan gudang. Dan kalau misalnya itu kan di persyaratannya ada tentang e-report ya, Kak ya. Kalau misalnya kita ada distribusi, kita melaporkan kan apa saja yang barang yang masuk lalu yang keluar. Nah, kalau misalnya di perusahaan yang saat ini memang belum ada barang yang memiliki AKL, dan kita baru akan rencananya akan ada barang yang termasuk dalam kategori alat kesehatan. Nah, itu bagaimana ya untuk persyaratan terkait bukti pelaporan e-report ini, kami harus menggantinya dengan apa ya untuk hal seperti itu? Oke, Itu aja baik, sih terima Mbak dari kasih. saya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Silakan Bapak Apoteker Sutanto. Ya baik, kalau boleh tahu sebelumnya aktivitas perusahaannya apa, Kak Agustin? Eh,
mendistribusikan memang distributor alat laboratorium, Pak. Jadi lebih ke general laboratorium seperti spektrofotometer, kemudian ya general ya pH, ya dissolved oxygen meter gitu-gitu sih, Pak. Nah, memang rencananya ke depannya akan ada barang yang terindikasinya nih IVD gitu, Pak. Nah, otomatis kan untuk e-repotnya kita belum punya ya kan? Karena sebelumnya juga tidak ada barang yang terklasifikasi alkes. Nah, untuk pelampiran hal lain yang bisa kita ganti dengan apa ya, Pak? Tentang itu. Terkait tadi yang sudah didistribusikan alat lab itu kan masuknya juga alat kesehatan. Jadi alat kesehatan kategori untuk IVD itu juga termasuk. Jadi itu bisa dilaporkan. Yang terpenting produk yang kakak distribusikan itu memiliki izin edar. Ya, kakak bisa berkomunikasi, misalnya kakak sebagai distributor, kemudian kakak juga melakukan pemesanan ke perusahaan importirnya atau produsen alat tersebut, kakak bisa mintakan untuk izin edar produk tersebut. Nah, kan ada eh, dari kementerian itu mengeluarkan nomor izin edar ya. Kalau alat kesehatan dari luar negeri berarti ada AKL sekian gitu nomornya. Kemudian kalau dalam negeri AKD sekian gitu. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam laporan e-repotnya. Kan sudah melakukan distribusi gitu kan, bukan perusahaan yang baru. Itu kakak. Oh, nah cuma masalahnya untuk yang sebelumnya itu Pak memang seperti pH meter terus spektro itu kan bukan termasuk alat kesehatan ya Pak karena tidak bersentuhan langsung dengan manusia ataupun menggunakan spesimen dari manusia ya seperti darah, plasma darah dan lain-lain ya. Jadi hanya untuk lab kimia aja Pak gitu. Nah, otomatis kan kita belum ada AKL ya. Nah, ini memang rencananya baru ke depannya ada produk baru yang dari luar negeri dan itu membutuhkan AKL ya, Pak. Nah, karena kita belum ada yang termasuk dalam AKL-nya kayak gitu, Pak. Kalau spektrofotometer, yang spektrofotometer apa yang didiskusikan selama ini? Yang Mikro, double beam. oh double beam, yang untuk Iya, kimia. iya betul. Kalau yang lain mikropipet, tabung reaksi, Oh, tabung reaksi. Kalau tabung reaksi kita nggak masarin, Pak, karena untuk yang pecah belah kita nggak ada. ada. Jadi kalau Jadi misalnya emang pure belum spektro ada hanya, alat kesehatan. iya betul betul. Kalau spektro itu kuvetnya memang sudah yang dari bawaan pabrikan aja Pak. Jadi kita nggak menjual di luar itu kayak semacam piala gelas atau Iron Mayer atau tabung reaksi itu nggak ada sih Pak. Gitu. Jadi belum ada Iya eh, belum ada. yang distribusikan terkait dengan Iya alat kesehatan. Sudah betul. memiliki eh, Tapi udah ada IDAK, IDAK. IDAK Sudah sudah. karena rencananya kan memang ada produk yang tadi tuh Pak yang IVD itu yang baru mau kita edarkan rencananya. Nah, cuma karena memang ada aturan yang Berarti CDAKB ini. Berarti gini aja prosesnya. Berarti kan sebetulnya perusahaan kakak ini sudah punya vendor kan terkait dengan alat kesehatannya. Vendornya. Oh iya, Ya, tapi vendornya dari luar negeri, Pak. iya. Jadi Iya, vendor dari luar negeri. iya betul. Mungkin kakak bisa untuk cari vendor-vendor yang di dalam negeri dulu. Misalnya Mm-mm. produk apa yang masuk alat kesehatan, nggak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil, supaya kita bisa input data aja. Oh Gitu. begitu ya. Jadi seolah kita beli dari distributor lain, terus kita Hmm. iri potnya dari situ aja gitu ya, Pak ya. Oh Ya, jadi kita nggak tapi harus buat dari AKL baru gitu ya untuk enggak, pelaporan jadi awalnya. dari distributor yang lain, tapi pastikan bahwa distributor yang tempat kakak itu belanja, dia sudah memiliki IDAK juga. Jangan sampai nanti Hmm. belinya bukan di perusahaan yang memiliki izin distributor gitu kan. Kalau tidak Hmm. memiliki Hmm. izin distribusi, nanti kita dianggapnya membeli barang dari pasar gelap, gitu ya. Oh iya, oke baik Pak. Nah, kita Jadi dilarang untuk beli dari perusahaan yang tidak memiliki izin edar.
Oke, baik Pak. Oke, sudah jelas sih Pak. Jadi maksudnya kita yang terpenting ada bukti pelaporan ilipotnya dulu ya Pak ya sebagai Ya, syarat awal begitu ya Pak ya. Oke, iya betul. ya terima kasih infonya ya Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Agustin atas pertanyaannya dan terima kasih Bapak Apoteker Sutanto ya sudah menjawab dengan sangat detail kepada kawan praktisi. Dan ini berhubung waktu ya, terkait waktu, terkendala waktu yang sudah malam ya, sudah mau habis waktunya pertanyaannya. Nanti buat kawan praktisi yang masih penasaran nih, gimana caranya CDAKB itu, pendaftarannya, syarat dan lain sebagainya, bisa ikuti kelas bootcamp kita di bulan depan. Kita ada 2 kali pertemuan ya, kawan praktisi, bersama dengan mentor Apoteker Sutanto dan juga Apoteker Maulana, yang tentunya kita akan mengupas tuntas terkait CDAKB. Begitu. Baik kawan praktisi, karena ini sudah menunjukkan pukul 9, ada closing statement mungkin dari Bapak Apoteker Sutanto. Terakhir, silakan. Baik, terima kasih Kakak untuk terakhir mengingatkan bahwa yang pertama sebagai distributor alat kesehatan harus memiliki izin distribusi alat kesehatan. Yang kedua harus memiliki sertifikat CDAKB. Dan yang terakhir untuk persiapan bootcamp bulan depan nanti bisa dipersiapkan kendala hal-hal yang sudah dialami saat ini supaya nanti diskusinya bisa lebih mudah dan bisa cepat ada solusi terkait kendala dalam pengajuan CDAKB. Ini itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Apoteker Sutanto. Buat kawan praktisi, kami ingatkan sekali lagi untuk mengisikan presensinya yang sudah ada linknya di kolom chat Zoom ini. Dan jangan lupa untuk nanti resum hasil materi kita pada malam hari ini dan share melalui LinkedIn. Dan jangan lupa untuk tag di jadipraktisi.com. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Sutanto yang sudah berkenan untuk sharing ilmu dan pengalamannya kepada kawan praktisi. Terima kasih juga kepada kawan praktisi yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini dan sangat antusias belajar bersama dengan mentor dan juga pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita makin mengetahui nih dunia praktisi itu seperti apa. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Sampai jumpa di kelas berikutnya, di kelas bulan depan khususnya CDAKB dan kelas-kelas lainnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.